Selamat pagi dan selamat datang di kantor pusat Bluebird Group. Kami persilahkan Bapak Ibu tamu undangan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Kepada para penerima penghargaan, mohon dapat menempati tempat yang sudah panitia sediakan berdasarkan nomor undangan dan masa kerja masing-masing. Hadirin yang terhormat, mengingat pentingnya acara ini, kami mohon kepada seluruh yang hadir untuk memindahkan mode-mode dering ponselnya ke mode getar atau silent demi kelancaran acara. Dan kami himbau untuk tetap berada di tempat duduk Anda sampai berakhirnya acara, serta mengikuti petunjuk dan arahan dari tim panitia. Mengingat kondisi pandemik saat ini, dimohon kepada seluruh hadirin untuk dapat mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker selama acara dan face shield pada saat foto bersama direksi. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan pada acara pemberian penghargaan Satya Lencana Masa Kerja tahun 2021. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Noni Purnomo, Direktur Utama PT Bluebird Tbk, didampingi segenap jajaran direksi dan manajemen PT Bluebird Tbk. Bapak Rajan Marzuki selaku Ketua Umum DPP SPBBG, dan tentunya kami ingin mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Purnomo selaku co-founder Bluebird Group atas kesediaan sudah hadir secara virtual bersama kita semua di sini. Selamat pagi Pak Pur. Selamat pagi Pak Pur. Selamat pagi, suara nggak keluar. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Purnama Prawiro. Telah hadir di ruangan ini para penerima penghargaan Satya Lencana masa kerja 48, 40, dan 32 tahun, dan di ruangan lain ada para peserta penerima penghargaan Satya Lencana 24 tahun. Selamat pagi Bapak, Ibu, hadirin dan undangan yang berbahagia. Senang sekali saya Livani Fira Andriani Dan saya Dwi Noviana dapat bertatap muka dengan Bapak dan Ibu semuanya pada pagi hari ini. Momen ini tentunya sangat spesial karena kita akan mengikuti rangkaian acara pemberian penghargaan Satya Lencana Masa Kerja kepada karyawan dan pengemudi terbaik Bluebird yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap perusahaan berdasarkan masa kerja yang telah mengabdikan diri untuk kelangsungan perusahaan. Pada kesempatan ini, perusahaan akan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada karyawan dan pengemudi yang telah memasuki masa kerja selama 48, 40, 32, dan 24 tahun. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan March Bluebird. Hadirin dimohon berdiri.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Noni Purnomo, Direktur Utama Bluebird Group, Bapak Ibu Direktur Bluebird Group, Pak Sigit Pandri, dan yang saya hormati orang tua kita, Bapak Dr. Haji Purnomo Prawiro sebagai co-founder Bluebird Tbk, yang insya Allah beliau selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kesehatan dan panjang umur, amin. Dan sekaligus juga Pak Pur sebagai penerima penghargaan masa kerja 48 tahun. Tepuk tangan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu jajaran Pes Presiden, segenap panitia dan para undangan penerima penghargaan 48 tahun, 40 tahun, 32 tahun dan 24 tahun yang ada di ruangan yang beda. Mudah-mudahan hari ini semua kondisi dan suasana sangat nyaman dan menyenangkan karena semua sudah swab, sehingga kita sudah tahu bahwa yang ada di sini semuanya dengan kondisi sehat. Amin. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah bahwa 49 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Banyak perjuangan yang panjang kali lebar kalau kita hitung prosesnya panjang. Tapi alhamdulillah bersyukur pada Allah bahwa hari ini kita masih bisa dipertemukan sampai dengan Bluebird ke-49 tahun. Dan saya mewakili dari semua karyawan dan pengemudi mengucapkan selamat ulang tahun Bluebird Tbk ke-49 tahun. Tepuk tangan buat kita semua. Dan saya sampaikan di sini yang pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu penerima penghargaan setia rencana masa kerja 32 tahun, 40 tahun, 24 yang ada di ruangan yang berbeda, wabil khusus buat Pak Pur. Dan selamat juga Bu Noni yang sudah menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan vaksinasi. Kita sebagai mitra dari Kementerian Kesehatan alhamdulillah sudah sampai hari ini sebetulnya sudah 100% divaksin, tapi karena pasca lebaran pengemudi masuk kembali sehingga masih ada yang harus vaksin yang pertama, dan hari ini masih berjalan di Kampung Rambutan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada manajemen Bluebird secara keseluruhan, mobil khusus buat Bu Noni yang selalu istiqomah, yang selalu kontinu dan terus-terusan untuk menjalankan apa yang sudah diagendakan atau diprogramkan oleh perusahaan. Salah satunya adalah penerima penghargaan yang sudah ditunggu-tunggu. Ya, kemarin banyak juga yang WA ke saya, Pak Tur masih ada nggak penerima penghargaan 32 tahun, 40 tahun? Masih ada insya Allah. Karena saya dengar tetap akan dijalankan dan dilaksanakan, dan hari ini terwujud. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah luar biasa, masa kerja sampai 40 tahun, 32 tahun dan 24 tahun bukan cukup tangguh tangan, tapi perlu perjuangan. Ya, kalau ditanya apakah Bapak betah kerja di Bluebird, nggak perlu dijawab. Kenapa? Sudah 40 tahun itu sudah jawabannya, 32 tahun itu juga jawabannya. Ya, jadi sudah tidak perlu ditanya kembali. Tapi saya juga berharap atau punya harapan ke depan, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu sehingga Bluebird bisa mengembangkan sayapnya kembali, dan kesejahteraan pasti buat teman-teman semua yang ada di naungan Bluebird ini. Saya secara pribadi juga terima kasih kepada semuanya yang kemarin sudah menjalankan vaksinasi berapa bulan ya, Pak Mudi ya, Pak Diki dan timnya. Memang di situ kita terasa sekali bahwa Bluebird selalu dipuji. Tadi pagi saya juga dipuji sama orang puskesmas karena di Kampung Rambutan pun Bluebird masih bisa buat contoh. Diaturnya gampang. Ya, suruh jaga jarak otomatis mundur. Tapi mohon maaf di tempat lain tetap berkerumun sambil ngopi sambil merokok. Itulah Bluebird. Tepuk tangan buat Bluebird. Ya, sekali lagi saya terima kasih kepada tim vaksinasi. Ya, kalaupun ada sedikit pelayanan yang kurang
dianggap kurang baik atau kurang tepat, mohon maaf, kita tidak bisa memuaskan seluruh karyawan dan pengemudi dan lansia yang ada di vaksinasi itu. Tapi itu nanti kita akan perbaiki sebagai saya yang ada di lapangan, dan besok hari Senin kita akan vaksin kembali dosis kedua dan tanda tambahan disabilitas. Mudah-mudahan apa yang jadi harapan disabilitas mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Amin. Terima kasih buat semuanya. Saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun Bluebird yang ke-49. Mudah-mudahan Bluebird ke depan semakin jaya sehingga kesejahteraan karyawan dan pengemudi bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Bravo Bluebird. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marzuki. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Direktur Utama PT Bluebird Tbk kepada Ibu Noni Purnomo. Kami persilakan. Yang saya hormati co-founder, boleh senyum-senyum sedikit Pak Pur, soalnya senyumnya kurang kelihatan ya. Alhamdulillah. Itu bapak-bapak yang di belakang kepengen ngelihat agak ketutup sama kamera-kamera. Ya, yang saya hormati juga seluruh jajaran direksi, Pak Sigit, Pak Andre, Pak Pambudi, Pak Pol, dan seluruh VP yang hadir di sini, yang sudah bersama-sama kita juga cukup lama, dan yang Pak Marzuki sebagai Ketua SPBG Bluebird Group, dan yang terutama adalah para penerima Satya Lencana Kesetiaan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Marzuki, nggak usah ditanya lagi deh loyal apa enggak sama Bluebird gitu ya. Udah angkanya aja sudah membuktikan, dan saya rasa itu adalah salah satu hal yang patut kita hargai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan yang paling penting adalah semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya sangat bangga mewakili seluruh manajemen Bluebird untuk berada di tengah-tengah keluarga besar, aduh kok ada nyamuk, keluarga besar Bluebird yang hingga saat ini masih berbagi suka dan duka. Ya tadi Pak Marzuki sudah menyampaikan 49 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dan dalam segala kondisi kita sudah membuktikan bahwa dengan bergandengan tangan, dengan bersama, dengan semangat kebersamaan dan semangat memberi, kita bisa melalui segala macam jenis halang rintang. Kesetiaan adalah hal yang tidak ternilai. Sudah jutaan jam dilalui bersama-sama, sudah ratusan kilometer yang kita lakukan bersama, dan banyak sekali hal-hal yang kita bisa bagi dengan banyak cerita suka dan duka. Bluebird ada hingga saat ini karena dedikasi dan perjuangan dari ibu bapak sekalian sebagai bagian dari keluarga besar Bluebird Group. Bagi Bapak Ibu penerima Satya Lencana, saya mewakili manajemen sekali lagi mengucapkan selamat dan terima kasih yang tidak terhingga atas waktu, tenaga, pikiran yang dicurahkan selama ini untuk Bluebird. Kenapa saya sampaikan pikiran? Karena itu adalah hal yang sangat utama ya, terutama pada saat kita menghadapi krisis-krisis. Pikiran yang tenang, pikiran yang selalu baik, dengan niat baik, itu selama ini sudah menjadi guide dari kita, penuntun dari kita. Dan terima kasih untuk selalu memberikan rasa aman dan nyaman di setiap perjalanan masyarakat, khususnya kepada pelanggan setia kita. Sampaikan salam dan rasa terima kasih kami juga kepada keluarga di rumah yang selalu mendukung ibu dan bapak sekalian dalam terus mewujudkan filosofi perusahaan, yaitu sebagai burung biru pembawa kebahagiaan. Karena merekalah orang-orang tersayang dan yang terdekat yang memberikan kekuatan di dalam pekerjaan maupun keluarga. Kita harus berangkat subuh-subuh dikala orang-orang masih terlelap. Kita harus berangkat dikala keluarga kita ada yang sakit.
Pekerjaan kita pun kadang tidak menentu, di mana bisa sangat ramai dengan pelanggan dan di lain hari bisa saja kita butuh usaha ekstra untuk mendapatkan pelanggan. Tahun 2020 tidak dipungkiri merupakan tahun yang sangat menantang bagi kita semua di Bluebird. Kekeluargaan kita diuji, mulai dari banjir yang melanda di Puri 1 dan Puri 2 di Januari dan juga Keramat Jati di Januari 2020 hingga pandemi COVID-19. Dan ternyata alhamdulillah kita bisa melewatinya dengan gotong royong, rasa kekeluargaan dari segala lini, dari direksi, dari manajemen, dukungan SPBBG, pengemudi dan juga tentu saja karyawan. Saya harap rasa ini terus kita pupuk agar Bluebird terus menjadi rumah yang nyaman dan aman untuk kita tinggali. Selain itu, situasi pandemi mengharuskan kita untuk berusaha lebih keras lagi dalam memahami kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Namun di satu sisi perusahaan juga terus memperhatikan kondisi yang terjadi di internal. Kondisi yang turut dialami oleh tidak hanya pengemudi, namun juga seluruh karyawan dari Bluebird Group. Oleh karena itu, manajemen selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi ibu dan bapak sekalian meskipun pada masa sulit yang diakibatkan oleh pandemi. Manajemen terus mengevaluasi kebijakan operasional agar pengemudi tetap dapat beroperasi dengan baik. Kami juga mengadakan kegiatan pembagian bahan pokok, masker, sarapan hingga makan siang bagi para pengemudi yang beroperasi di saat pandemi baru mulai. Program beasiswa Bluebird pun alhamdulillah tetap dilaksanakan di mana ribuan anak-anak pengemudi dan karyawan tetap mendapatkan dukungan dari sektor pendidikan karena mereka adalah masa depan bangsa kita. Kita juga patut bersyukur di mana sejak Maret 2021 perusahaan telah begitu aktif dalam mendukung langkah vaksinasi pemerintah untuk mendukung percepatan penanganan pandemi, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Marsuki. Selain membantu ribuan lansia dalam mendapatkan vaksin secara berkesinambungan, kita juga telah merampungkan vaksinasi 100% kepada segenap pengemudi dan karyawan untuk area Jabodetabek, Bandung, Bali, Lombok, Manado, dan insya Allah akan terus kita lakukan di daerah-daerah lainnya. Semua ini dilakukan guna memberikan kenyamanan dan keamanan ekstra bagi seluruh pengemudi dan karyawan, termasuk kepada keluarga kita yang menunggu di rumah. Dan insya Allah nanti tanggal 14 kita juga akan melakukan vaksinasi untuk kaum difabel, sehingga kita bisa membantu orang lain dengan lebih banyak lagi, karena sekali lagi Bluebird adalah burung pembawa kebahagiaan, sehingga semakin banyak kita bisa memberi, insya Allah semakin banyak juga kita bisa mendapatkan berkah. Di satu sisi kita juga terus menghadirkan inovasi, serta kerjasama dengan mitra strategis guna memastikan layanan Bluebird selalu relevan, khususnya bagi pelanggan setia sang burung biru. Pada awal Januari 2021, kita sudah meluncurkan versi terbaru dari aplikasi My Bluebird 5 dengan perubahan pada desain dan penambahan fitur yang memudahkan para pelanggan kita. Seperti fitur chat to driver, fixed price, multi-payment, all-in-one service, reorder, predictable pickup time, dan sebagainya. Dan juga kita sedang mengembangkan dan memperbaiki driver app yang ada di Bluebird Group. Selain protokol kesehatan yang terus ditingkatkan, serangkaian kolaborasi telah dijalin dengan mitra strategis, termasuk baru-baru ini yang terakhir dengan Garuda Indonesia guna menghadirkan pengalaman perjalanan yang terintegrasi dan seamless. Jadi mitra kita pada saat ini alhamdulillah sudah cukup banyak, mulai dari Gojek, diawali Gojek dulu, kemudian kita lanjutkan juga dengan Kereta Api Indonesia, Garuda Indonesia, dan mudah-mudahan ke depannya kita akan lanjutkan lagi dengan perusahaan-perusahaan e-commerce lainnya. Tahun depan, insya Allah Bluebird akan memasuki usia setengah abad yang ke-50. Bukan merupakan waktu yang singkat dalam sebuah perusahaan yang secara konsisten mampu terus berada di posisi terdepan dalam memberikan layanan yang prima.
Salah satu faktor kunci yang menjadikan Bluebird sebagai andalan masyarakat selama puluhan tahun adalah keinginan di antara kita semua, termasuk Bapak Ibu dalam memahami kebutuhan dan keinginan penumpang yang selalu berubah-ubah. Kemauan untuk terus belajar untuk hal-hal yang baru, terus kreatif dan terus berinovasi. Tentu perjalanan kita masih panjang. Meskipun 49 tahun sudah cukup panjang untuk usia sebuah perusahaan, tapi kita harapkan perusahaan ini perjalanannya akan lebih panjang lagi ke depan. Semangat dan daya juang dari Bapak Ibu akan terus kami kumandangkan agar Bluebird terus beradaptasi dengan segala perubahan dan tetap melayani dengan sepenuh hati. Untuk kita sendiri, karyawan dan pengemudi, untuk keluarga kita di rumah, untuk masyarakat, dan untuk bangsa Indonesia yang kita cintai. Akhir kata, izinkanlah saya mewakili manajemen Bluebird Group untuk menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya sekali lagi kepada Ibu dan Bapak penerima Satya Lencana. Terima kasih atas langkah-langkah yang bersama kita tempuh dalam melakukan inovasi di dalam perjalanan Bluebird dan juga dalam menghadapi segala tantangan bersama. Terima kasih atas dedikasi dan pelayanan sepenuh hatinya bersama Bluebird dalam menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terpercaya bukan hanya di tanah air, tapi juga terkenal di seluruh dunia. Kalau saya berpergian ke luar negeri untuk berbicara di World Bank atau di area-area lainnya, mereka selalu mengenal Bluebird. Dan satu-satunya perusahaan taksi yang selalu disebutkan hanyalah Bluebird, karena Bluebird itu sangat unik untuk di negara internasional. Itu kembali lagi karena kebersamaan kita, karena dedikasi Ibu dan Bapak sekalian. Sampaikan salam hangat saya untuk keluarga di rumah yang selama ini telah mendukung dan meridhoi Ibu dan Bapak sekalian dalam melakukan pekerjaan sepenuh hati. Dan atas nama seluruh manajemen, kami mengucapkan permohonan maaf setinggi-tingginya bila ada kesalahan yang kami lakukan selama ini dan juga dalam pengadaan acara hari ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu penunggu, kami mohon untuk tetap di tempat karena kami akan melakukan prosesi potong tumpeng. Kami undang Bapak Sigit Priawan Joko Sutono dan Bapak Andre Joko Sutono untuk mendampingi Ibu Nani Purnomo, dan kami undang Bapak Daryono dengan NIP 5800 untuk menerima potongan tumpeng dari Ibu Nani Purnomo.
yang akan diberikan hari ini, Sabtu 12 Juni 2021, diberikan berdasarkan surat keputusan Direktur Utama nomor 43 /Dirut/BBG /5/2021. Pada hari ini akan dibagikan penghargaan kepada karyawan dan pengemudi Jabodetabek, yaitu 48 tahun 1 orang, 40 tahun 1 orang, 32 tahun 22 orang, dan 24 tahun 70 orang. Untuk masa kerja 16 dan 8 tahun Jabodetabek akan diberikan kemudian. Demikian pula untuk karyawan dan pengemudi luar Jabodetabek akan diberikan kemudian juga. Baiklah para hadirin yang kami muliakan, memulai rangkaian pemberian penghargaan hari ini, kita akan melihat video profil Bapak Purnomo Prawiro. Selamat menyaksikan. Di dalam perjalanan Bluebird, ada sosok hebat yang sebagian besar hidupnya tercurahkan untuk Bluebird. Selama 48 tahun hidupnya dihabiskan untuk kemajuan Bluebird agar Bluebird terus melaju di segala zaman, membuka pintu bagi siapa saja yang mau bersama berjuang untuk keluarga dan dirinya. Dialah Bapak Purnomo Prawiro yang kerap disapa Pak Pur. Lahir di Surabaya pada tahun 1947, Pak Pur tumbuh menjadi seorang pejuang yang tangguh. Bersama Ibu Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono, Bapak Chandra Soeharto, dan dibantu oleh anggota keluarga yang lain, Pak Pur ikut mendirikan Bluebird dan membesarkannya hingga saat ini. Pak Pur dan Pak Chandra sang kakak adalah dua pengemudi pertama taksi Bluebird yang gigih dan berusaha keras untuk bisa mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kini, Pak Pur berhasil mengemudikan perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan puluhan ribu keluarga, bahkan lebih. Sebagai co-founder Bluebird, tentu ada banyak hal baik yang bisa kita pelajari dari beliau. Pak Pur selalu mengajarkan bahwa kita tidak boleh lepas dari inti pelayanan kita, yaitu melayani. Pak Pur jugalah yang mencetuskan konsep servant leadership di Bluebird. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk melayani. Pak Pur juga tidak pernah menciptakan batasan antara atasan dan bawahan. Bahkan, pintu ruangannya selalu terbuka bagi siapapun. Nama Pak Pur juga sangat lekat di tengah-tengah pengemudi. Sosoknya bagaikan seorang ayah yang mengayomi anak-anaknya. Menjadi teladan bagi kita semua, keluarga besar Bluebird Group. Sosoknya mengajarkan banyak hal seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, dan berbagi terhadap sesama. Pak Pur, engkau adalah ayah kami, guru kami, jasamu sungguh besar. Terima kasih kami ucapkan atas segala perjuangan dan teladanmu selama ini. Terima kasih karena engkau, Bluebird masih dan akan terus berjaya. Tepuk tangan. Demikian telah kita saksikan profil Bapak Purnomo Prawiro dan kita semakin bisa melihat bagaimana kegigihan beliau dalam merintis dan membesarkan Bluebird Group. Untuk itu kita akan mendengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Dr. Haji Purnomo Prawiro sebagai co-founder Bluebird Group sekaligus juga sebagai penerima penghargaan masa bakti 48 tahun yang pertama.
Kepada Bapak Dr. Haji Purnomo Prawiro kami persilahkan. Pertama terima kasih kepada semua yang hadir di sini yang berjuang untuk Bluebird. Tadi di video itu saya melihat bahwa saya telah membantu perjuangan Bluebird ini, tapi segala sesuatu tidak akan berhasil kalau kita tidak lakukan bersama-sama. Jadi sekali lagi terima kasih ke semuanya yang ikut berjuang bersama-sama kita. Saya merupakan salah satu saksi hidup yang masih ada sejak Bluebird berdiri atau sebelum Bluebird berdiri, yang merupakan cikal bakal Bluebird sebelum Bluebird ada. Saya ingin sampaikan sedikit perkembangan Bluebird, sejarah Bluebird, dan filosofi Bluebird. Karena itu sangat penting untuk diresapi dan terus dipahami oleh kita semuanya. Jadi orang tua saya tidak mempunyai latar belakang bisnis. Latar belakangnya adalah pendidikan. Dan pendidikan terutama dari segi hukum. Oleh karena itu almarhum ayah saya mendapatkan penghargaan, pengakuan di beberapa tempat seperti di Fakultas Hukum UI, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, di STHM, dan insya Allah sebentar lagi di Sesbim Bandung, di mana patung almarhum berdiri sebagai rasa terima kasih daripada alma mater kepada almarhum. Suatu saat karena orang tua saya sangat jujur, suatu saat kita tidak mempunyai uang banyak untuk hidup. Sehingga terpaksa almarhumah mencoba mencari uang tambahan. Pertama adalah dengan menjual batik, tetapi batik itu tidak terlalu berhasil karena batik itu tidak akan dipakai, tidak akan dibeli oleh orang setiap hari. Akhir berjalan tur, di mana saya masih SMA tetapi bantu menjual telur di pasar, ngantar telur di pasar, supir taksi bersama dengan kakak saya almarhum, dan banyak cerita yang lain adalah start daripada kita. Banyak suka duka yang kita alami, yang semua merupakan tempaan untuk hidup saya. Sehingga filosofi sekarang adalah, kalau kita mau bahagia, maka kita melihat ke bawah. Karena pasti banyak sekali orang yang hidupnya lebih berat dari kita. Untuk prestasi kita melihat ke atas, karena banyak sekali orang yang lebih berhasil dari kita. Apakah kita, apapun jabatan kita ada di Bluebird atau di negara ini, tidak menjadi masalah. Apakah kita orang biasa, apakah kita level lebih tinggi, sampai level presiden, semua sama. Di Bluebird, Presidir Bluebird, dan seluruh karyawan, seluruh pengemudi, semua sama. Kita manusia yang sama-sama berjuang demi kehidupan kita di rumah, dan kehidupan bersama kita. Itu filosofi yang paling mendasar yang perlu tetap diresapi agar kita bisa tetap bersatu. Nama Bluebird dibuat oleh almarhumah karena burung biru berarti burung pembawa kebahagiaan. Bluebird didirikan untuk membawa kebahagiaan, bukan keuntungan semata-mata. Dan kebahagiaan yang kita jabarkan adalah kesejahteraan kepada semua stakeholder. Mulai dari semua pengemudi, semua karyawan, manajemen, pemegang saham, bangsa Indonesia, negara, dan seterusnya. Itu yang fokus kita. Selain itu, kita akan mencoba membantu mewujudkan kesejahteraan daripada generasi seluruh karyawan dan pengemudi kita berikutnya, yaitu dengan memberikan beasiswa seluas-luasnya.
Meskipun tahun lalu kita sangat terpuruk, di mana bulan Maret tahun 2020 kita mengalami kerugian 35 miliar rupiah, tetap pada bulan Juni beasiswa dikeluarkan. Karena kita yakin bahwa bukan hanya perusahaan, tapi masing-masing juga terpuruk kehidupannya dengan serangan COVID. Kenapa kita berikan beasiswa? Karena kita percaya bahwa pendidikan bukan segala-galanya, tetapi pendidikan sangat penting agar kita bisa berpikir secara sistematis dan baik. Selain pergaulan yang dibutuhkan untuk kehidupan kita. Kalau saya cerita sedikit mengenai Bluebird, didirikan tahun 1971, tapi beroperasi 1 Mei tahun 1972, kita mulai dengan 24 kendaraan, terus berkembang, dan pada sekitar tahun 70-an, perjuangan kita berbeda. Pada waktu itu tidak ada orang yang mengenal Bluebird, tidak ada orang yang mengenal kita. Kita harus membangun kepercayaan pada masyarakat, kepada perbankan, dan sebagainya. Tahun 80-an kita mulai mencari pangkalan-pangkalan lebih banyak. Kita mulai mencoba membesarkan Bluebird ini. Kita terus melakukan inovasi sejak pertama kali. Kita adalah perusahaan pertama yang secara konsisten memakai argometer sebagai acuan ke penumpang dan ke perusahaan. Kita adalah perusahaan pertama memakai AC. Kita mempergunakan Anybid dan sebagainya, termasuk pemakaian SAP, di mana sekarang semua tetap lebih ditingkatkan lagi dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat kita perlukan saat ini. Dari 1 pol di Jalan Garuda menjadi 2 pol Buncit, Kebunan Ciputat, Keramajati, itu disebut pol A, B, C, D, karena berurutan seperti itu tumbuhnya. Kita tetap terus berekspansi, sehingga saat ini ada sekitar 60 pol, dan dari 1 kota menjadi 17 kota di seluruh Indonesia. Itu yang telah kita perjuangkan bersama-sama, yang merupakan perjuangan yang cukup berat. Apa sih kekuatan Bluebird sejak lahir? Satu adalah kekeluargaan dan core yang kental. Kita bukan hanya memerlukan atau membantu seseorang untuk semata-mata masalah pekerjaan, tapi masalah pribadi yang bisa kita bantu, kita coba bantu. Dan kita tidak akan lepas, kita tidak akan lupa pada mereka yang telah berjasa pada Bluebird. Itulah filosofi kekeluargaan. Karena keluarga akan berada lebih dekat dengan kita pada waktu kita butuh, bukan pada waktu kita senang. Filosofi itu yang perlu tetap dikembangkan. Filosofi kedua adalah pelayanan. Pelayanan ke pelanggan dan pelayanan ke dalam, yang kita sebut eksternal dan internal. Pelayanan ke dalam kita sangat butuhkan. Pada saat ini bisa dikatakan Bluebird sangat fokus dan memanjakan pengemudi. Kenapa? Karena pengemudi adalah garis depan kita. Pengemudi yang membawa nama Bluebird harum atau kurang harum. Untuk back office, untuk administrasi, operasi, bengkel, dan sebagainya, tetap banyak jasanya. Back office membantu agar pengemudi bisa beroperasi secara baik, agar tetap bisa bahagia selama melayani, sehingga semua berjasa. Tapi saat ini karena di Bluebird sebagian besar dari pengemudi, dan pengemudilah garis terdepan, maka kita akan, dan pengemudi yang merupakan pelanggan intern, maka kita fokus pada pengemudi. Selain karyawan dan manajemen lainnya, semua kita perlukan. Tidak ada satu pun yang lebih diperlukan dari yang lain. Itu yang perlu kita mengetahui juga. Berikutnya adalah fighting spirit. Fighting spirit yang ada di kita.
kita tetap berjuang, dan berjuang. Hanya saat ini kita perlu berjuang lebih keras karena ada hantaman-hantaman badai yang berturut-turut yang kita alami. Jadi perjuangan sekarang lain dengan perjuangan sebelumnya. Inovasi juga terus harus dilakukan, menyesuaikan diri dengan perkembangan digitalisasi yang tidak pernah terbayang betapa cepatnya itu terjadi. Meskipun Bluebird adalah perusahaan transport pertama di Indonesia dan kemungkinan besar di dunia, karena kita mendapatkan penghargaan internasional dari BlackBerry, bahwa kita merupakan perusahaan pertama yang menggunakan order secara digital dari BlackBerry. Tapi saat ini ada beberapa hal yang luntur. Itulah mulai luntur, bukan luntur. Itulah tugas kita bersama untuk tetap kita bangkitkan lagi sehingga kita tetap akan kukuh. Jadi tugas kita sebagai orang lama, yang disebut lama dalam minimum udah 8 tahun kerja. Ada banyak kriteria yang bisa dipakai, tapi itu kriteria yang saya pakai. Ada mempertahankan kultur Bluebird yang memang unik. Memang unik dan unik kultur kita. Kekeluargaan dan kejujuran yang terus dan pelayanan ke bawah yang kita terapkan itu tidak diterapkan oleh banyak perusahaan. Namun, keunikan kita itu membuahkan hasil, di mana kita bisa memberikan naungan dan nafkah kepada 35.000 kepala keluarga kita, atau sekitar 140.000, 175.000 jiwa. Kalau setiap keluarga mempunyai satu istri atau satu suami dengan 2 putra atau 3 putra-putri. Itulah ibadah. Sekali lagi, ibadah yang kita lakukan untuk sesama manusia, sesama keluarga besar Bluebird. Jadi bukan hanya sekedar mencari nafkah. Dan kita harus menjadi panutan untuk generasi yang lebih muda, di mana Bluebird telah berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional. Kalau orang luar negeri datang ke Indonesia, mereka selalu menyatakan, pakailah Bluebird. Mereka tidak menyatakan pakailah taksi A, B, atau C. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang telah bahu-membahu mengerjakan ini semuanya. Sekali lagi, saya tidak akan bisa berhasil kalau tidak didukung oleh semua pihak. Karena tugas kita adalah sangat berat. Kita tetap harus mempertahankan nafkah dan naungan untuk sekian banyak orang. Kita tetap harus mempertahankan salah satu ikon Indonesia, nama Bluebird di dunia internasional. Itu yang termasuk tugas kita kepada negara, tanggung jawab kita kepada negara. Kita mengerti bahwa beberapa perusahaan taksi di luar negeri telah datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana sistem pertaksian sebenarnya. Karena mereka mengakui bahwa Bluebird lebih baik. Beberapa tahun lalu di koran di Singapura ditulis bahwa orang Indonesia belajar ke Singapura, tapi khusus untuk taksi orang Singapura belajar ke Indonesia. Sekali lagi itu berkat kerja kita semuanya yang kita telah buktikan bahwa memang ada hasilnya. Sekarang yang kita alami saat ini adalah perjuangan-perjuangan kita tetap harus lakukan karena kita tetap harus memberikan nafkah kepada sekian puluh ribu orang yang tidak mudah untuk pindah bekerja ke tempat lain apabila perusahaan ini tidak melanjutkan kehidupannya atau operationnya. Perjuangan yang kita lihat itu berbeda. Selama beberapa puluh tahun, seperti tadi saya utarakan, perjuangan kita adalah mengembangkan, menghadapi lawan yang jelas tampak dan jelas wujudnya. Sehingga kita bisa mengukur apa yang harus kita lakukan. Kita bisa membuat suatu program-program yang lebih terukur,
yang lebih jangka panjang. Namun, sejak 5 tahun terakhir, perjuangan itu berbeda. Sejak 5 tahun lalu timbullah pesaing kita dari online dengan modal yang sangat besar dari luar negeri, yang akhirnya bisa memberikan pelayanan dengan harga yang jauh lebih murah. Sehingga akhirnya sebagian pelanggan merasa tertarik untuk mencobanya. Meskipun sekarang sebagian sudah beralih kembali ke kita. Tetapi ada hal positif selalu yang kita pelajari dari masalah yang kita alami. Yang positifnya adalah sistem teknologi mereka jauh lebih canggih dari kita. Terutama sistem reservation. Sehingga merupakan tantangan buat kita. Sehingga kita terbangun untuk ikut membangun sistem reservation. Yang tadi akhirnya disampaikan juga oleh Ibu Direktur Utama secara sepintas apa yang kita lakukan. Meskipun di balik ucapan 2-3 kalimat itu banyak sekali hal yang kita lakukan untuk bisa menyamai atau tidak mengikuti teknologi yang ada sehingga kita tidak ketinggalan. Filosofi kita adalah kita tidak mau berdiri sendiri. Untuk reservation, semua pihak harus bisa memesan Bluebird. Untuk pembayaran, semua cara pembayaran harus bisa diterima oleh Bluebird. Sehingga kita tidak hanya tergantung pada satu sistem reservasi dan satu sistem pembayaran. Mudah-mudahan dengan cara itu, maka kita akan lebih mudah berkembang di masa-masa yang akan datang. Setelah itu, sejak Maret 2000, pada hantaman pertama, sudah banyak ada beberapa perusahaan transportasi, terutama taksi, mikrolet, dan sebagian tumbang. Sebagian tetap harus berjuang. Namun, timbullah badai gelombang kedua. Badai gelombang kedua mulai di Indonesia pada Maret 2020. Muncullah sebuah badai yang disebut COVID, yang tidak berbentuk, yang kita tidak bisa duga apa yang akan terjadi itu semuanya gitu. Akibat itu kita ngelihat di seluruh negara kita dengan sangat sedih, dengan sangat prihatin. Kita melihat bahwa banyak teman-teman kita di transportasi yang lain di seluruh Indonesia tidak dapat melanjutkan operasinya. Itu yang kita alami. Alhamdulillah Bluebird dengan perjuangan kita semuanya tetap bisa eksis sampai saat ini. Dan perkembangan bulan-bulan terakhir jauh lebih baik daripada tahun yang lalu. Sehingga insya Allah bahwa kita tetap akan bisa tetap berkembang dalam waktu yang dekat ini. Tadi perjuangan yang saya sampaikan sebelumnya, kita berjuang merebut pangkalan. Dengan fisik kita rebut pangkalan. Malahan kita masih ingat ada beberapa pemudi kita, termasuk Ketua SPBG saat itu, Pak Robi Paringkuan. Saya masih sangat ingat namanya. Karena almarhum itu sangat keras memperjuangkan kita, Bluebird, teman-teman, dan sebagainya. Ketua SPBG dan beberapa rekan-rekannya, 12 orang, sempat ditahan polisi karena memperjuangkan Bluebird masuk ke airport Kemayoran saat itu. Beberapa ditahan polisi. Meskipun setelah itu kita bantu untuk melepaskan dari tahanan kepolisian. Itu salah satu pengorbanan fisik yang kita lakukan. Banyak sekali pengorbanan fisik lain dan perjuangan hal lainnya yang kita alami. Namun sekali lagi, perjuangan atau badai yang kita harus alami saat ini sangat berbeda dengan bertahun-tahun yang lalu. Badai kali ini atau COVID tidak dapat diatasi oleh Bluebird sendiri. Karena itu musibah atau masalah internasional di mana seluruh negara bersama-sama berjuang untuk mengatasi itu. Yang Bluebird bisa lakukan adalah satu, tetap inovasi sehingga kita siap lepas landas. Itu yang kita lakukan. Dua adalah memikirkan bagaimana pemudi dan karyawan kita
tetap bisa lebih aman meskipun ada badai ini. Oleh karena itu, terima kasih kepada manajemen yang telah berjuang mati-matian dengan segala cara, dengan segala jalur-jalur yang ada, dengan segala biaya yang perlu dikeluarkan, bukan untuk membeli vaksin, tetapi untuk mempersiapkan itu segala-galanya. Terima kasih karena telah berhasil vaksinasi 100% daripada keluarga besar Bluebird. Yang berarti bahwa perlindungan terhadap penyakit tersebut untuk masing-masing individu kita akan sangat berkurang. Sekali lagi, sangat berkurang. Bukan tidak, bukan kebal. Jadi tolong kita semua waspada bahwa kita tetap akan bisa kena COVID kalau kita tidak berhati-hati. Jadi prokes itu harus dijalankan secara baik-baiknya. Pihak transportasi lain mempertanyakan kenapa kok Bluebird dianakmaskan. Kita tidak akan dan tidak pernah menjawab kenapa. Karena kita merasa bukan dianakmaskan, tetapi perjuangan yang kita lakukan. Itu merupakan perjuangan yang sangat baik dari manajemen yang ada. Terima kasih. Kemudian tugas kita saat ini adalah mempertahankan Bluebird. Seperti tadi saya sampaikan, demi memberikan kehidupan bagi 35.000 kepala keluarga. Harus kita pertahankan, tidak ada jalan lain. Dan itu merupakan amanah, sekali lagi amanah dari pemegang saham Bluebird untuk tidak memikirkan diri sendiri. Tidak segera menutup perusahaan pada waktu kita mengalami kerugian 35 miliar dalam 1 bulan. Pada bulan Maret 2020. Karena kita memikirkan keluarga besar Bluebird yang telah berjuang selama puluhan tahun sama-sama bantu Bluebird. Kita tidak akan meninggalkan mereka semuanya. Amanah itu tanpa kenal lelah, dengan banyak risiko, telah dilaksanakan oleh manajemen Bluebird saat ini. Manajemen dari lapisan paling bawah sampai paling atas. Dan dibantu atau juga dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan pengemudi yang ada di Bluebird. Itu yang saya rasakan sebagai orang yang bukan di manajemen lagi saat ini. Saya rasakan bahwa itu telah dilakukan. Apakah telah berhasil semuanya? Tidak. Karena setiap orang pasti ada kekurangannya. Tidak ada kita satu pun di dunia ini yang perfect. Yang tidak ada kesalahan. Karena kita orang biasa. Namun yang kita hargai adalah usaha yang dilakukan oleh segenap manajemen Bluebird dan segenap keluarga besar Bluebird. Hingga kita masih bertahan dan insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap akan berkembang dan kita tetap akan melebarkan sayap kita di masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah bekerja segini cukup lama. Jasa-jasa bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan bisa kita lupakan dan tidak akan pernah kita lupakan. Kepada manajemen yang ada, yang tadi saya sebutkan telah berjuang, lapisan apapun di pool maupun di kantor pusat. Terima kasih bahwa telah berjuang sehingga Bluebird tetap eksis dengan tetap dapat memberikan nafkah kepada 35.000 keluarga. Dan terakhir juga terima kasih kepada segenap pemegang saham Bluebird tetap akan berusaha membangun Bluebird meskipun dari sejak Maret April 2020 sampai hari ini Bluebird masih ngalamin kerugian. Tapi insya Allah bahwa kita akan bisa melewati semua musibah itu bersama dan merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di samping untuk Bluebird, kita juga tetap harus mengharumkan nama bangsa Indonesia.
karena Bluebird merupakan kepercayaan dari orang asing yang datang ke Indonesia, di seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta, tapi di Bali dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Purnomo. Semoga arahan tadi memberikan pencerahan untuk kita semua. Untuk pencerahan, penghargaan, pengabdian 48 tahun untuk Bapak Purnomo Prawiro, kami mohon kepada Ibu Noni Purnomo untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada Bapak Purnomo Prawiro secara virtual. Berikut adalah plakat penghargaan masa kerja 48 tahun. Bapak mesti di-mute, mohon maaf suaranya. Tadi saya lihat ada penghargaan kotak, tetapi tidak tampak artinya apa karena ada pantulan cahaya. Bisa tolong diterangkan atau diusahakan supaya tidak ada pantulan cahaya sehingga saya bisa lihat? Satya Lencana 48 tahun. Penghargaan Satya Lencana Kesetiaan diberikan kepada Purnomo Prawiro, co-founder Bluebird Group. Terima kasih atas keteladanan dan perjuangan tanpa henti untuk Bluebird Group. Akan dikirimkan ke rumah Papur dengan bird kirim. Terima kasih sekali atas penghargaan. Selama saya bekerja, baru sekali ini saya dapat penghargaan atas kerja. 8 tahun, 16, 24, 32 tahun, 40 tahun nggak pernah dapat. Jadi itu sebetulnya mesti ditulis gabungan sekian masa kerja. Oke ya, sekali lagi terima kasih karena itu pasti akan menjadi kenang-kenangan buat saya. Itu pasti akan bisa dikenang selamanya gitu, penghargaan bahwa paling tidak saya telah melakukan sesuatu untuk keluarga besar Bluebird ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Noni Purnomo. Mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Noni Purnomo. Mohon kesediaannya untuk tetap di panggung untuk menemani foto penerima penghargaan masa kerja 40 dan 32 tahun. Berikutnya, para hadirin, inilah prosesi pemberian penghargaan Satya Lencana masa kerja 40 tahun. Untuk itu kami undang Bapak Daryono dengan NIP 5800 Mekanik Kantor Pusat untuk menerima penghargaan Satya Lencana masa kerja 40 tahun dan sekaligus berfoto bersama dengan Ibu Noni Purnomo dan Bapak Purnomo Prawiro. Untuk diketahui sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja Bapak Daryono, beliau menerima plakat penghargaan dan emas murni seberat 100 gram.
mendampingi Bapak Daryono untuk menceritakan masa pengalamannya selama di Brudut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimasukin begini Pak, tadi saya juga baru belajar. Ini cara baru pegang mic. Ya, terima kasih banyak, selamat ya Pak Daryono. Ya. Mungkin bisa sharing dengan rekan-rekan yang lain, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daryono dari tim SKP Jakarta M1. Alhamdulillah selama sekitar 40 tahun ini kebutuhan saya, keluarga saya, sandang pangan cukup memenuhi. Dan sekarang saya sudah mulai pensiun. Mudah-mudahan Bibit lebih atas lagi, lebih maju lagi. Ya, supaya cuman saya saran pada kawan-kawan semua, mohon kerja dengan ikhlas, tulus dan jujur tidak ingin mendalam. Karena sekarang saya ini sudah pensiun, tetap saya akan jalan seperti itu. Dan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit lagi Pak, ada cerita yang sangat berkesan nggak untuk Bapak selama bekerja di sini? Berkesannya saya itu kemarin waktu saya itu tugas saya di pom bensin. Di pom bensin saya itu membuat satu alat yang kira-kira di perusahaan nggak punya gitu. Jadi dari PT AK cacing sana, Giran Blit namanya. Itu saya berkesan sekali, alat saya yang saya bikin itu sampai sekarang dipakai terus gitu. Itu yang saya sangat berkesan sekali. Dan juga alat kurasnya juga di pom bensin itu saya buat sekali. Perlengkapan bengkel semuanya saya akan buat sekali. Itu yang saya berkesan sekali di Blue Project. Ilmu saya bertambah, keamanan saya bertambah, semua sangat saya ini sangat bermanfaat buat saya. Ya, terima kasih. Itu tadi dari Pak Daryono ya. Dimanapun kita berada, kita bisa terus belajar ya Pak Daryono ya. Dan Pak Daryono ini seorang inovator juga, menemukan suatu alat yang bisa membantu kita untuk bekerja. Alhamdulillah. Dan terima kasih sekali lagi Ya, atas Bu. nama seluruh perusahaan dan Ya, Bu. salam juga untuk keluarga di rumah. Amin, amin. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Dan itulah tadi pemberian penghargaan Satya Lencana masa kerja 40 tahun. Berikutnya, para hadirin, inilah prosesi pemberian penghargaan Satya Lencana masa kerja 32 tahun. Sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja karyawan dan pengemudi, masa kerja 32 tahun juga memberikan penghargaan berupa plakat dan emas murni sebesar 50 gram. Kami akan bantukan penerima penghargaan masa kerja 32 tahun untuk maju ke depan. Yang pertama, Bapak Eko Joko Sudarto, NIP 964, Warung Buncit. Bapak Samsuan, NIP 610, Warung Buncit. Bapak Sony Suwarno, NIP 460, Warung Buncit. Bapak Riarno, NIP 605, Warung Buncit.
98 Pul Warung Buncit. Bapak Budi Santosa, NIP 944 Pul Cimanggis. Bapak Sumadi Rismono, NIP 590 Pul Cijantung. Bapak Bono, NIP 5922 Pul Ciputat. Bapak Edi Waluyo, NIP 5938 Pul Ciputat. Bapak Yatimin, NIP 575 Pul Ciputat. Bapak Supriyanto, NIP 5919 Pul Garuda. Bapak Hasan Malanda, NIP 579 Pul Garuda. Bapak Sugeng Riano dengan NIP 909 Pul Halim. Bapak Heri Setianto, NIP 924 Pul Palmerah. Ibu Huda Absari, NIP 853 Pul Siongi Depok. Ibu Erlina Khalid dengan NIP 967 Kantor Pusat.
Satya Lencana masa kerja 32 tahun. Sebelum menutup rangkaian acara pemberian penghargaan Satya Lencana masa kerja 48, 40, dan 32 tahun, kami undang Bapak Syafrizal untuk menutup acara dalam doa. Untuk itu Bapak Syafrizal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempurnaan rangkaian acara penghargaan masa kerja pada siang hari ini, marilah sejenak kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memimpin doa menurut agama Islam dan yang beragama lain berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tidak henti-hentinya kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Pada hari ini kami hadir dalam acara penghargaan masa kerja kepada karyawan dan pengemudi, semoga mendapat berkah dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, sayangilah mereka seperti mereka telah menyayangi kami dari kecil hingga dewasa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah momentum pemberian penghargaan masa kerja pada siang hari ini sebagai motivasi untuk kami bekerja lebih baik lagi, melayani dengan sepenuh hati. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesehatan para jajaran direksi, jajaran manajemen Bluebird Group, jajaran serikat pekerja, seluruh karyawan dan pengemudi Bluebird Group, agar perusahaan ini tetap terus maju dan terus berkembang sehingga kami masih tetap bernaung di dalamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, segerakanlah berakhir pandemi COVID-19 agar dunia transportasi kembali normal seperti biasa kembali. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, demikian rangkaian acara pemberian penghargaan Satya Lencana masa kerja 48, 40, dan 32 tahun. Terima kasih kami ucapkan peserta yang sudah hadir dengan tertib dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang panitia laksanakan. Selanjutnya kami persilakan kepada direksi dan undangan lainnya untuk mengikuti acara pemberian penghargaan Satya Lencana masa kerja 24 tahun di lobi Gedung Baru. Kepada peserta mohon tetap di tempat menunggu arahan dari panitia selanjutnya. Akhir kata saya Dwi Noviana Dan saya Livani Fiandriani pamit undur diri, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali dalam acara Bluebird berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada